Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sareng-sareng sholawat saderengipun pengajian dimulai. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja likulli haulim minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ingkang kula hormati dumateng sedaya jamaah Masjid Hidayatul Quran Al-Karim. Alhamdulillah ing dalu menika kula panjenengan sedaya saged berkumpul lagi dalam pengajian rutin Minggu malam Senin utawa Ahad malam Senin nggih. Jare wong Islami Ahad malam Senin. Tapi kadang nek sing prentune Sabtu Minggu niku mboten kenal Minggu, mboten kenal Ahad ya, kenale Minggu. Pun nggih sing leres Ahad, cuman kadang nggih awak dhewe wis latah dina Minggu. Tapi insyaallah nggih mboten kedosan nek ngomong Minggu dosa nggih mboten. Nggih. Abah Umi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Niki pengawasanipun tasik bab azan. Ket mau azan terus gak komat-komat. Insya Allah tinggal 3 hadis malih niki nelasaken. Tapi mumpung ten wulan Rabiul Awal nggih, kula nyuplik sekedhik tentang keutamaanipun bulan Rabiul Awal. Panjenengan lah ketinggalan nggih sampun merayakan Rabiul Awal nggih napa Maulid Nabi. Niki sejatosipun ten wulan Rabiul Awal niku kesempatan kula panjenengan untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lewat sholawat Nabi. Artosipun nopo? Memang taqarrub ilallah, dekat dengan Allah itu tidak harus menunggu bulan-bulan tertentu. Tapi sebenarnya kula panjenengan kalau merayakan Maulid Nabi itu tidak hanya gemerlapnya acara. Acara sederhana enggak masalah. Acara masih yo nek cara wong ngundang kaya wong gak kaya medunten mboten napa-napa. Ngetos dia medunten nggih. Ana sing dioleh gas barang. Ana sing
galon enten si dandang ya. Jenengan jane tiru oleh-oleh nopo simpam gue wedi wadah air nih gue nekang helan ya. Tapi mboten napa-napa. Yang terpenting dari itu adalah kula panjenengan niki bersyukur. Ya. Bersyukur dados umate Gusti Kanjeng Nabi. Makane nek mboten syukur niku namine kufur. Tapi kufur niku kok mboten kafir mboten nggih. Artosipun kula panjenengan niki mboten sempurna imane. Keranten punapa kula panjenengan didadosaken menjadi umat Kanjeng Nabi itu sungguh sangat luar biasa. Makanya natos dalam percakapannya Nabi Daud ketika matur teng Gusti Allah, ngetos Nabi Daud nggih. Ngetos Bu Nabi Daud. Tahu kenalan nopo? Enggak tahu kenalan niku ngertos. Nggih, salah satu nabi yang wajib diketahui nggih. Bukan wajib dihafal, ketahui ngoten mawon. Pernah ada nabi sebelum Nabi Muhammad namanya Nabi Daud. Tatkala matur teng Gusti Allah tentang hal kenikmatan, ya Allah, apa nikmat yang paling kecil di sisimu? Nikmat yang paling kecil. Dawe Gusti Allah, nikmat yang paling kecil itu adalah setiap nafas yang kau keluarkan, setiap nafas yang kita hirup itu adalah nikmat yang paling kecil di sisi kita. Milo, menurut Allah nafas ini saja nikmat yang paling kecil. Padahal awak dhewe nek gak duwe nafas, yo mboten saged ndugi mriki, lah ngoten sing ya. Ini adalah nikmat yang paling kecil. Makanya sebelum nafas ini tiada, nggih. Ngapunten kula panjenengan diberi nikmat sehat dan sempat. Niku penting. Sehat saja enggak sempet, yo sibuk terus. Ngene mboten? Sempet pengen tapi yo gak sehat. Yo neng omahe lah ngoten nggih. Makane kula panjenengan monggo punya nikmat sehat dan sempat ini disyukuri nggih. Mugi-mugi kerawan kula panjenengan niki angsal pitulunge Gusti Allah, angsal maunai Gusti Allah sehingga kula panjenengan dados umat Kanjeng Nabi yang diidam-idamkan. Lalu Kanjeng Nabi Daud matur malih sakwise ngertos bahwa nikmat nafas ini nikmat yang paling kecil. Padahal ning Indonesia tatkalane boten enten oksigen niku ya apa le golek oksigen ya. Waya Covid wingi niku lho. Ya nggih panjenengan nek cara nafase niki bayar. Kira-kira sedina oleh tah bayar 3 juta. Kaya wong ngono-ngono sing gajine sedina 3 juta niku nyewa omah lah boten cukup kira-kira. Nek cara bayar nafas niku lho. Boten cukup. Harus berapa ratus juta satu bulan yang dikeluarkan seandainya oksigen kita ini berbayar. Padahal itu nikmat yang paling kecil miturute Gusti Allah. Terus Kanjeng Nabi Daud matur malih terus nikmat yang paling besar apa di sisimu? Di sisi engkau wahai Allah, nikmat yang paling besar menurut kata Allah adalah diciptakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dan hadis qudsi niku dijelaskan laulaka ya Muhammad lamma khalaqtul aflaka. Seandainya tidak karena kamu Muhammad maka tidak akan aku ciptakan dunia dan seisinya. Dados kula panjenengan niki wonten ten alam dunya niki merga wontene Gusti Kanjeng Nabi. Walaupun Nabi itu lahir di tahun 650 Masehi, sudah didahului Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Shaleh, tapi sebelum diciptakannya alam dunia niki Gusti Allah sudah menciptakan yang namanya Nur Muhammad. Jadi nurnya itu sudah diciptakan terlebih dahulu.
Jadi sebelum menciptakan seluruh alam dunia dan seisinya, semuanya Kak Gusti Allah sudah menciptakan Nur Muhammad cahaya. Jadi iku didisikno. Nah, terus baru menciptakan ajarannya malaikat, entene jin, entene setan, entene sedaya niki. Lah niki mergo diciptakane Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Lah mila kula panjenengan sing dados umat Kanjeng Nabi Muhammad kedah bersyukur. Dan yo panjenengan semisal dadi umat Kanjeng Nabi Nuh, gak gelem iman, gak gelem salat, langsung kentir ya banjir bandang. Lha ngoten nggih. Utawa kaya cerita-cerita ten napa niku sing nek ngapusi irunge dawa ngoten ya. Kira-kira niku napa jamane napa? Enten mboten niku. Kira-kira ya tiyang mriki kira-kira sewulan iso sak meter bareng. Nggih. Artisipun napa? Umat Kanjeng Nabi Muhammad niku sampun disuwunaken dumateng Gusti Allah yen siksanya itu ditunda di yaumul qiyamah. Jadi Mas yo kula panjenengan ngapusi ya gak ketok ning Indonesia ning di dunia ini gak kelihatan. Mas yo berbuat dosa yang gak kelihatan. Tapi kalau umatnya sebelum Nabi Muhammad semua itu dibalas secara langsung. Kalau tidak iman itu dilenyapkan secara langsung di dunia saat itu pula. Makanya bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk bertaubat sebelum ajal kita menjemput. Makanya kula panjenengan kedah bersyukur mumpung masih ada waktu nikmat, sehat dan sempat. Ayo monggo sareng-sareng kula panjenengan bisa meningkatkan iman ini dengan cara sregep ngaji, sregep hadir dan majelis taklim, sregep jamaah karena ini adalah kesempatan kita untuk memperbaiki diri kita dan kita besok di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pun lanjut niki mawon ya. Enten pertanyaan napa? Dereng ngaos enten pertanyaan niki. Nggih, kita mau napa jawab pertanyaan mawon nggih. Mohon penjelasannya tentang sholat sunnah munfarid dan berjamaah. Nggih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sholat sunnah itu ada yang dilakukan dengan secara sendiri-sendiri. Memang disunnahkan sendiri-sendiri, ada yang disunnahkan secara berjamaah. Contoh yang dilakukan sunnah bersendiri-sendiri adalah contohnya sunnah qobliyah, sunnah ba'diyah, sholat sunnah duha, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah witir selain Ramadan. Kalau witir di bulan Ramadan itu disunnahkan berjamaah. Sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah contohnya adalah sholat sunnah Idul Fitri, Idul Adha, sholat sunnah gerhana rembulan, gerhana matahari, sholat sunnah istisqa dan sholat sunnah-sunnah yang lain. Pun jelas ya, memang perintahnya demikian. Tapi bagaimana kalau ada yang dibalik-balik? Sholat sunnah yang diperintahkan untuk sendiri tapi dilakukan berjamaah, atau sholat sunnah yang diperintahkan untuk berjamaah tapi sendiri. Contoh, sholat sunnah duha itu sunnahnya sendiri-sendiri. Tapi kadang di sebagian tempat ada yang melakukan sholat sunnah duha itu berjamaah. Kayak pengajian di kota Mojokerto ini yang dilaksanakan pagi hari itu biasanya diakhiri dengan sholat sunnah duha berjamaah. Atau kalau kulo panjenengan cobi jalan-jalan rodok ngopi sing adoh nang Celaket ngoten ya. Teng mriku niku musala-musolanya, masjidnya qobliyahnya berjamaah, ba'diyahnya berjamaah. Terus ya nopo niku kuwalik-walik. Jare Kanjeng Nabi gak sunnah berjamaah, tapi kok berjamaah. Lah, dalam hal ini ulama memang berbeda pendapat. Kesimpulannya mawon. Salat-salat sunnah yang dilakukan sunnahnya dengan sendiri-sendiri apabila dilakukan berjamaah, maka tidak mendapatkan fadilah berjamaah. Fadilah yang 27 niku lho, itu enggak dapat. Lah terus apa gunanya beliau itu mengajak sholat sunnah berjamaah kayak tahajud berjamaah semisal nggih. Kalau niku setiap minggu malam minggu legi niku wonten sholat tahajud berjamaah ten masjid mereka Randegan Darul Mubtadiin.
Niku setiap malam minggu, barangkali panjenengan berkenan. Setiap malam minggu teng mriko salat tahajud berjamaah. Kemudian salat tahajud berjamaah enten sarapan malam. Nggih semi-semi sahur ngoten nggih, tapi malam minggu ya sahur. Terus minggu berjamaah, terus enten pengaosan. Niku rutin. Nah, terus ya nopo? Apakah saya nggak mendapatkan faidah berjamaah? Kalau keutamaan berjamaahnya nggak dapat, tapi ulama menjelaskan bisa mendapatkan keutamaan tarbiyah. Apa tarbiyah itu? Saling mengingatkan, saling mengajak. Karena biasanya ngapunten, tidak semua orang itu akas semangat sholatnya dewean. Atau kadangkala untuk memompa, tidak setiap hari, tapi mungkin sebulan sekali. Jadi mungkin coro ibaratnya itu setiap sebulan sekali niku diberi support berupa kesemangatan bersama-sama. Atau kadang ada sesekali tiang niku memang belum pernah tahajud sama sekali, akhirnya coba ikut sholat tahajud berjamaah. Ya nopo sih Pak Yai ini atau Pak Ustadz ini berjamaah, apa yang dilakukan biar dia pengen tahu. Nah, maka dia mendapatkan pahala tarbiyah atau pahala saling mengingatkan. Angsal pahalanya berarti bisa nilai lebih. Nah, urusannya semisal iku apakah termasuk iri atau apa namanya pamer, itu urusan hati. Kita nggak bisa menilai. Misal entes ngomong no, wong sunai dewe-dewe kok bareng-bareng tahajud, semisal ngoten ya. Lah itu urusan hati. Kulo panjenengan boten saged menilai. Ngoten nggih? Paham nggih? Utawa yang sunnahnya memang berjamaah salat Idul Fitri, Idul Adha, tapi telat. Akhirnya daripada enggak salat sama sekali, salat nang omahe, tak niati salat Idul Adha dewean. Nggih mboten napa-napa. Karena itu salatnya salat sunnah, tapi memang sunnahnya dengan berjamaah. Ngoten nggih? Dados kula panjenengan yang memang kadang mengikuti pengajian ten pundi terus teng mriko wonten jamaah sunnahnya entah qobliyah ataupun ba'diyah ataupun mungkin nopo salat duha niku tidak dilarang, mboten dilarang, tapi tidak mendapatkan fadilah berjamaah karena Kanjeng Nabi tidak memerintahkan berjamaah di salat-salat tersebut. Tapi juga tidak dilarang, jadi haram mboten. Wong salat kok haram. Apakah itu bid'ah? Mboten. Kalau sholat itu bid'ah, jamaah itu bid'ah, maka banyak sholat-sholat yang lain. Ten Masjidil Haram niku wonten sholat tahajud berjamaah ketika malam Ramadan. Tahajudnya berjamaah. Jadi nek us jam 12 malam niku wonten sholat tahajud berjamaah. Oh, saniki sinten sing berani membid'ahkan Imam Masjidil Haram? Ngoten nggih? Sampun jelas nggih? Pun. Yang kedua, bagaimana bila melaksanakan sholat sebagai pembiasaan di sekolah, padahal sholat tersebut adalah munfarid, misalnya sholat duha. Apakah kita perlu mengulang sholat bila kita menjadi imam sholat duha tersebut? Sudah otomatis terjawab nggih? Jadi tidak perlu mengulang sholatnya, sudah cukup. Yang penting sholat duha itu maksimal 12 rakaat. Nah, baru kalau panjenengan sholat duhanya lebih dari 12 rakaat, ini kebablasan. Ya, kakek maksimal 12 rakaat, podo karo witir 11 rakaat. Aku pengen salikur rakaat. Lah, ini kebablasan. Kalau pengen nambah, silakan diniati sholat yang lain. Misal sholat duha sudah 12 rakaat, pengen sunnah lagi, ya diniati sholat hajat, sholat istikharah kan boleh. Ngoten nggih. Pun nggih? Pun nggih jelas niki nggih yang talanya nggih? Atau ada pertanyaan yang lain? Nah, monggo. Nggih. Tadi sholat yang kalau kita niatnya kan artinya ya jamaah atau yang sendiri? Niatnya tetap jamaah, imaman. Jadi artinya begini, untuk mengingat niat ya, niatnya justru kalau kita tidak niat berjamaah, maka kalau mengikuti orang lain bisa jadi batal sholatnya. Tidak niat imaman, tidak niat makmuman, terus mengikuti gerak langkahnya orang di depan, maka tidak
dijadikan sah. Kalau nanti mengikuti terus gak sah malah. Ngoten. Terutama yang imamnya. Nggih. Lah, terus kenapa kok tadi dikatakan tidak mendapatkan fadilah berjamaah? Sholatnya sah, tapi tidak dikatakan berjamaah. Maksudnya tidak mendapatkan fadilah berjamaah karena tidak ada kesunahan berjamaah di situ. Tapi tetap sah dan mendapatkan keutamaan tarbiyah, mengingatkan. Niatnya jamaah tetap, imaman sama makmuman. Ketika ketinggalan lebih dari 2 rukun, maka sudah secara otomatis terpisah. Terus bagaimana langkahnya? Kalau semisal wonten makmum sholat tasbih yang bacaannya lambat, maka dibaca sesuai dengan waktunya pas dengan pergerakan imam, kurangannya bisa dibaca di paling akhir. Kurangannya bisa dibaca paling akhir. Sama halnya ketika wonten panjenengan atau siapapun kalau semisal ada yang lupa membaca tasbih di rakaat pertama tidak sampai 75, maka bisa ditambahkan di rakaat setelahnya atau paling akhir. Karena apa? Pengertian membaca tasbih 300 kali itu tidak semuanya sepakat dalam satu tertentu. Coro panjenengan sholat tasbih rakaat pertama langsung moco 300 tetap sah. Ngoten nggih? Sah. Atau mocone tasbih setiap rakaat 4 rakaat nggih. Kalau sholatnya malam hari itu 2 salaman. Kalau sholatnya siang hari 1 salaman. Nggih. Terus wis tak woco ae tiap rakaat ping 75 pas ngadeg gak apa-apa. Karena tidak ada yang sepakat. Tapi cara yang terbaik adalah sebagaimana ulama mengajarkan, ini opsinya, bukan opsi ya, bukan hal yang pasti. Bisa kalau ada cara yang lain. Adalah setiap satu rakaat 75 kali tasbih, rinciannya setelah membaca suratul Fatihah dibaca 15 kali, ketika ruku dibaca 10 kali, i'tidal 10 kali, sujud pertama 10 kali, duduk di antara duduk 10 kali, sujud yang kedua 10 kali, sebelum rakaat selanjutnya 10 kali. Ini rincian yang paling utama. Seandainya kok semisal pas baca Fatihah tadi lali langsung ruku, bisa dibaca pas ruku 10 menjadi 15. Nggak apa-apa seperti itu. Ngoten nggih? Sangat dipahami pengertian kula. Ya, sampun, ada pertanyaan lagi? Oh, monggo, betul napa. Niki jadi satu-satu. Kalau di azan kan dua-dua. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua-dua. Tetap tidak ada wawunya. Di qomat juga satu-satu, bukan juga nih. Di qomat satu-satu, tapi tidak ada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mboten enten wawune. Nggih, niki mengingatkan bagi kita semua. Nggih, kadang kula sering ngelingne, nggih, ten pundi mawon, pokoke niku iling-iling nek pas wayahe qomat mboten enten wawune. Nggih, sampun Pak nggih? Nggih, kula maos niki cek mboten ketinggalan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sami'an nidaa, man utawi sapane wong iku sami'a midhangetaken ngrungokaken sapa man anidaa ing azan, faqabbala nuli nucup sapa man ibhamahi ing jempolan lorone man, fa wada'a nuli nyelehaken sapa man ala ainaihi ing atase mripat lorone man, wa qala lan ngucap utawa ndonga sapa man marhaban bi dzikrillah taala qurratu ayunina bika ya Rasulullah, fa ana mongko utawi ingsun iku syafi'u wong kang nyafati ing man yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat, wa qaiduhu lan dadi panutane man ilal jannati marang surga. Salah satu keutamaan ketika azan dan orang yang mendengarkan azan itu melakukan praktek semacam ini ketika azan. Nah, ini hadisnya umum. Ketika azan kemudian menyebul ibu jari seperti ini, kemudian menyebul ngeten nggih, dicium seperti ngeten nggih. Terus
menempelkan di kedua matanya ketika azan, maka oleh Allah Subhanahu wa taala kata Kanjeng Nabi, terus kalian dungo marhaban bi dzikrillahi taala qurrata ayunina bika ya Rasulullah, maka aku kata Nabi akan memberikan syafaat kepadanya dan saya nanti akan menuntunnya di surga. Tapi dalam hadis yang lain ini disebutkan lebih spesifik, dibacanya itu lebih khusus dan kegunaannya juga lebih khusus. Apa? Ketika muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, niki atus kula terangkan di awal-awal. Ketika muadzin mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lah pertama maka nyebul pertama. Jadi ibu jari niki dicium seperti niki nggih. Seperti niki. Nah, terus ditempelkan di kedua mata seperti ini. 1 kali bisa, 3 kali juga bisa. Maka kegunaannya adalah dia akan mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi dan di dunia insya Allah dijauhkan dari penyakit mata. Penyakit mata. Oh, ngoten. Niku dalam keterangan yang lain seperti itu, lebih spesifik. Nek niki wau hadisnya kan secara umum, pokoknya ketika adzan saja. Tapi dalam hadis yang lain, biar kita menyesuaikan, tatkalane muadzin ngomong asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lah monggo panjenengan nyebulno utawa kedua jarinya nggih, kedua jari disebul nggih, kemudian ditempelkan di kedua mata ngeten niki, bisa digosok dengan 3 kali atau sekali, maka besok niki mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi, selamat dari siksa nopo kiamat nanti, dan di dunia dijauhkan dari dari penyakit mata. No, penyakit mata niku asline nggih kathah nggih. Penyakit mata niku ya yang zohir penyakit mata niku nggih belek niku nggih. Wong penyakit mata neten kita niku namine napa penyakit mata ain ngoten, ain. Nah, tapi enten sing dawuhaken penyakit mata niku nggih. Nek cara wong Arab ain itu tidak hanya penyakit mata yang ada zohir ini. Tapi wong Arab niku bisa jadi penyakit mata itu ketika melihat sesuatu itu menjadi runtuh. Itu namanya penyakit ain. Kula ketika lagi natos cerita nih. Dados tiang Arab niku nek wonten tiang diberi penyakit mata. Matane niki kapunten mata niki. Kayak kasar niki, meripat ngoten enggak. Meripat niki normal. Tapi ketika dia merasa takjub dengan orang lain atau dengan benda lain, maka benda itu secara otomatis langsung runtuh dan jatuh. Kemisal tentang mriki ya, panjenengan ningali wonten tiyang beto mobil Alphard, waduh apike. Secara otomatis mangke mobil Alphard niku nabrak wong utawa nabrak tembok utawa mlebu solokan, iku namine wong sing heran mau duwe penyakit ain. Utawa ndelok bangunan begitu megah, bangunan kawedhe. Terus tiang ini wau punya penyakit ain. Bangunan niku secara otomatis runtuh. Neten Arab niku mriko natos dilanda penyakit ain, tapi bukan penyakit mata yang nopo bereken niku nggih mboten. Tapi namanya penyakit ain. Niku wonten neten Arab mawon, alhamdulillah teng Indonesia niku mboten enten. Makane teng mriko niku enten barang-barang istimewa atau barang-barang yang mungkin di luar nalar iku biasanya ditulis, kalian tulis tulisan Masya Allah Tabarakallah. Masya Allah Tabarakallah itu sebagai obat. Ketika ada orang yang punya penyakit ain terus melihat barang istimewa, kemudian orangnya itu membaca Masya Allah Tabarakallah, maka penyakit itu akan hilang.
Makanya ten dunia Arab niku wonten namine daerah Douan, nek mboten salah. Itu pernah penduduknya mayoritas itu kena penyakit ain, mayoritas. Sehingga sempat nek coro zamane Covid di nopo? Di lockdown. Nggak boleh keluar. Jadi rumahnya itu karena setiap tahun berkembang itu tidak melebar tapi meningkat. Padahal itu pegunungan. Loh. Niku pernah entah tahun berapa. Tapi kalau rumahnya sekarang meningkat masih ada. Jadi itu sudah rumah ratusan tahun. Karena dulu pernah satu daerah itu dilanda penyakit ain. Makanya sampai saat ini ten Arab niku ten duko ten Saudi Arabia, nuko ten Maroko, pokoknya yang dikatakan Arab lah. Niku teng mriko niku masih banyak tulisan-tulisan Masya Allah tabarakallah. Nah, tapi ini ya jaga di mawon ya. Tiang niku kadang enten sing malati ngoten lho ya. Tiang malati niku mboten mesti kedah tiang alim mboten. Kadang yang mriko niku ngoten niku kalau sudah punya penyakit ain dalam dirinya niku melihat sesuatu itu akan menjadi rusak. Dan insya Allah kula panjenengan yang diberi kesempatan ketika orang azan kemudian dengan doa seperti tadi akan dijauhkan dari segala macam penyakit ain. Entah ainnya penyakit matane belen atau punya nopo penyakit yang macam-macam. Nah, ngoten nggih. Pun qala dawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kana ing dalem nalikane wis teka apa waktul adzani waktune azan futihat mongko den buka apa abu-abu samai piro-piro lawange langit wastujiba lan den sembadani apa addu'au donga wa idza kana lan ing dalem nalikane wis teka apa waktul iqamati ing waktune iqamah lam turadda mongko ora den tolak apa dakwatuhu dungane man. Hadis niki juga menjelaskan tentang begitu pentingnya waktu seseorang itu antara azan dan iqamah. Antara azan dan iqamah. Niki bolak-balik kula jelasaken sebenarnya niki masalah hadis niki. Jadi sing sae niku tiyang niku ndugi sakderenge azan. Karena apa? Antara azan dengan iqamah itu adalah waktu yang sangat mustajabah. Makanya iki juga salah satu dalil kenapa kiai-kiai Indonesia itu menganjurkan ketika menunggu qomat dengan puji-pujian. Dan puji-pujiannya itu biasanya diisi dengan doa. Kados wau maghrib Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sekilas doanya itu pendek, tapi itu disebut dengan doa sapu jagat. Semua doa itu diminta oleh kita, kebaikan di dunia juga kebaikan di akhirat. Iku donga sing ngajarni, sing ngajarin donga niku Gusti Allah. Nah, enten malih sing donga niku sing ngajari Gusti Kanjeng Nabi, dan doanya itu sama sebagaimana doa sapu jagat. Doa kita pengen dilindungi mulai dari kecil sampai nanti dewasa, sampai nanti meninggal, sampai nanti di akhirat. Sing ngajari Kanjeng Nabi. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina wal fauza bil jannati wan najata minan nar. Niki nggih insyaallah natos kula ngajaraken donga niki. Nggih. Dadi donga niki sing ngajari Kanjeng Nabi. Tujuannya apa? Agar kita itu ketika mulai dari kecil dijaga oleh Allah, sudah dewasa dijaga ketakwaannya oleh Allah, sudah berumah tangga diberi kecukupan oleh Allah, sampai nanti di masa tua meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Di akhirat kita diringankan segala urusannya, dimudahkan segala urusannya, dan dibebaskan dari siksa api neraka. Amin ya robbal alamin. Karek apal ta mboten? Nak ngoten ya. Oh, dongane meneh-meneh Robbana atina gak mari-mari kejaman cilik nggih. Nggih, barangkali meningkat dongane ngoten lho ya. Jadi nek Robbana atina memang sing nulis Al-Qur'an saking Gusti Allah,
nek niku wau sing ngajaraken Gusti Kanjeng Nabi. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina wal fauza bil jannati wan najata minan nar. Apal mboten? Nek mboten apal tanglet Abah Rudi niki pun kula ajari wae enjing niki. Nggih. Pun. Enten pertanyaan? Pun mboten enten pertanyaan. Setunggal napa? Lanjut. Nggih, niki enten setunggal hadis malih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, man sami'al adzana, man utawi sapane wong iku sami'al adzan, barang siapa yang mendengarkan adzan, walam yaqul mislama qalal muadzin, ketika dia mendengarkan adzan tapi tidak menjawab sebagaimana yang diucapkan muadzin, kecuali pada hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Kalau yang lainnya kan sama Allahu Akbar, pas hayya 'alas shalah hayya 'alal falah menjawabnya la haula wala quwata illa billah, fa innahu yumna'u minas sujudi yaumal qiyamah idza sajadal muadzinun. Maka orang tersebut tidak akan diberi kesempatan untuk sujud kepada Allah ketika yaumul qiyamah, ketika seorang semuanya sujud di hadapan Allah. Na'udzubillah. Maka walaupun hukumnya menjawab adzan itu tidak wajib, jadi ngapunten, menjawab adzan itu hukumnya khilaf memang. Enten sing ngomongno sunnah, enten sing ngomongno wajib. Pun kira mengikuti yang sunnah saja, ya. Konek wajib yo kedosaan terus awak dhewe. Mosok sedina ping 5 dosane, gak tahu jawab nggih. Jadi paling boten sunnah lah. Tapi ancamannya besok tidak diberi kesempatan untuk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau kita sedang sibuk bagaimana? Niku dirinci. Kalau panjenengan ketika sedang kerja dan belum sempat menjawab, bisa menunda jawaban adzan. Bukan adzannya, jawaban adzan. Jadi kalau tidak pas langsung adzannya, jawaban adzan itu bisa ditunda, juga bisa diajukan. Betul napa maju. Contoh ngeten, contoh niki pas waya taklim belajar. Tonggo eta sing adzan bau wanter. Gak dijawab iku sawangane. Gak dijawab iku yo lagi ngaji. Lah ngoten ya. Maka boleh kita menjawab adzan untuk ditakdim. Boleh. Jadi azannya belum selesai. Balapan lah, betul apa balapan. Jadi mereka masih asyhadu alla ilallah, mereka wis donga Allahumma rabb hadhihi wa tamah. Betul apa. Menurut Imam Abu Hanifah niku sah dan boleh. Ngoten nggih. Atau ditakhir. Semisal panjenengan lagi sholat atau lagi di kamar mandi. Enten tiang azan. Lah di kamar mandi lah mboten pantes jawab azan. Atau panjenengan lagi sholat, nggak boleh sholat itu menjawab adzan. Wong lagi sholat, panjenengan teruskan sholatnya, tapi nanti setelah assalamualaikum waalaikumsalam sampai selesai, kemudian panjenengan baru menjawab adzan. Adzannya itu dijawab, setelah itu juga dungo. Sama ketika nanti misal saat derengnya pas adzan di wonten kamar mandi, jangan jawab adzan dulu. Baru ketika keluar dari kamar mandi menjawab azan dan sekaligus membaca doa. Ngoten nggih? Jadi menjawab azan itu bisa didahulukan, bisa diakhirkan. Nah, yang paling penting malih panjenengan ketika berdoa. Nggih, pesene guru-guru kawula niku menambahi donga. Selainnya Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilah wal fadilah wa ba'athu maqamman mahmudan alladzi wa'ata yarhamar rahimin, dibacakan rabbighfirli wali walidiyya 5 kali. Rabbighfirli wali walidiyya nggih. Kalau juga bolak-balik jelasakan pun kalau jelasakan lagi bedane rabbighfirli wali walidiyya yang kita doakan. Kalau wali walidiyya orang tua kita, nenek kakek kita, buyut kita, cangga wareng, udeg-udeg sampai ke atas itu didongakan. Nggih. Kalau wali walidayya niku hanya kedua orang tua kita. Rabbighfirli wali walidayya boleh, tapi yang didoakan hanya kedua orang
tua. Nek wali-wali dia Rabbi fili wali-wali dia 5 kali, warhamhum kama rabbauna shighara. Warhamhum kama rabbauna shighara. Kalau wali-wali daya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Padahal mboten niki. Nggih, mugi-mugi enten sing nyatet terus disebar teng grup wonten. Nah, napa maksud dan tujuannya? Niki paling penting nih. Seandainya kula panjenengan belum ada kesempatan untuk berbakti kepada orang tua, semisal ditinggal mati ketika masa kecil, maka dengan doa ini dicatat oleh Allah sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Atau ya wis tuwek, wis krana mbiyen mangkelno wong tuwane terus gak tahu nyenengno, enggak. Sampai disumpah-sumpah ngoten, semisal terus ada kesempatan berdoa ini, maka dicatat oleh Allah sebagai anak yang soleh solehah mendoakan kedua orang tuanya. No, makanya nek sakit jangan ditinggal 5 kali dalam sehari. Sakit Bu? Rabbighfirli wali walidiyya 5 kali, warhamhum kama rabbauna shighara, atau rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sampun niki nggih. Pun mboten mawon, mugi-mugi manfaat barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.